Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike Januriati akan mempresentasikan tentang materi akad musyarakah. Baiklah, untuk yang pertama, akad musyarakah. Pengertiannya, akad musyarakah adalah al-syirkah dan al-iktikah atau percampuran untuk persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini akad musyarakah disebut juga dengan al-syirkah lal atau ikhtilat. Nah, yang kedua, karakteristik akad musyarakah. Di sini ada jaminan modal serta perjanjian dan persengketaan. Jaminan modal yaitu pembiayaan musyarakah setiap mitra untuk menyediakan jaminan tentang kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kedua, di sini ada perjanjian. Perjanjian yaitu harus mencakup berbagai aspek dengan besaran modal dan menggunakannya jadi nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba. Ketiga, karakteristik dalam akad musyarakah yaitu persengketaan, yaitu jika terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara dua belah pihak tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis musyarakah. Pertama ada syirkah al-milk. Kedua syirkah al-uqud. Syirkah al-milk yaitu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan. Yang kedua itu syirkah al-uqud, yaitu kemitraan kontrak atau yang tercipta atas kesepakatan dua orang atau lebih. Nah, syirkah al-uqud ini juga terbagi atas 4, yaitu syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah inan, dan syirkah mufawadah. Nah, penentuan nisbah. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, yaitu harus keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Nah, kedua yaitu adanya pembagian keuntungan tidak proporsional, yaitu dengan modal, yaitu penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nah, di sanalah adanya penentuan nisbah. Nah, di sini ada contoh untuk mitra aktif ataupun pasif. Pengakuan investasi musyarakah, yaitu investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas. Jadi, pengukuran investasi musyarakah yaitu pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra-akad, yaitu dengan jurnal uang muka akad di debit dan kas di kredit. Nah, jika apabila mitra lain sepakat untuk dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka didebit investasi musyarakah dengan kredit uang muka akad. Ketiga, apabila mitra lain itu tidak setuju, maka jurnal yang harus dibuat yaitu debit beban musyarakah dengan kredit uang akad atau uang muka akad. Nah, pengelolaan dana. Setelah adanya perjanjian tersebut, maka adanya pengelolaan dana antara dua belah pihak tersebut. Jadi, ketika adanya pelunasan, asumsi tidak ada perjanjian, misalnya kerugian, jadi jurnal yang dibuat adalah dana syirkah temporer di kredit, kas, dan ataupun piutang. Atau yang kedua,
Jika pelunasan asumsi adanya penyisihan kerugian dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian, maka debit dana syirkah temporer, kredit kas atau kewajiban, kredit piutang dan penyisihan kerugian. Nah, setelah adanya pendanaan, pengelola pendanaan, maka adanya untuk usaha musyarakah pada awal akad akan ditambah dengan jumlah modal syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Maka bagian mitra aktif atas investasi menurun dengan pengembalian modal mitra secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang harus diserahkan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih untuk materi tentang musyarakah. Baiklah, saya Wike Januriati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.